Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya sudah janji sama teman-teman untuk membuatkan tutorial tentang ini ya, tentang SIP Sarpras Dikbudsit.id. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa login dengan MPSN kita sendiri, dengan login yang kita sudah mengetahuinya. Nah, setelah itu kita ke list ya, seperti ini. Nah, kita akan apa yang tentukan dulu, kita mau garap apa dulu, mau garap sarana apa prasarana ya. Nah, di sini ada persentase sarananya, di sini ada persentase kondisi sarananya ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Saya akan ke prasarana dulu ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya tentang ini ya, yang dimaksud prasarana itu apa. Contohnya itu seperti gedung, lapangan basket, laboratorium, dan sarana perpustakaan, prasarana perpustakaan ya. Tahun data tetap tahun yang dilaporkan, bukan tahun perolehan. Diharapkan dapat menambah laporan kondisi prasarana setiap tahun. Tambahkan setiap item dari bangunan. Berikan persentase kerusakan dari setiap item. Jika keadaan rusak berat, berikan persentase lebih dari 50%. Jadi kalau 50% ke atas itu berarti persentasenya 51% ya. 51% ke atas itu merupakan rusak berat ya. Rusak berat. Kategorinya adalah rusak berat. Jika persentasenya itu 30-50%, itu berarti dia rusak sedang ya. Jika keadaan rusak ringan, persentasenya 0-30%. Baik ya. Nah, sama seperti halnya kita hanya menambah seperti ini ya. Kita tambahkan di tahun berapa kita akan menambahkan. Sekarang tahun 2022, kita 2022. Nah, sarananya silakan inputkan. Saya kasih contoh ya, contoh seandainya jeding. Nah, di sini saya sesuaikan dengan dapodik. Biasanya di dapodik itu ada kan di sini ya. Nah, kita bisa dari sini. Di sini ada bangunan 1, bangunan 2, bangunan 3, bangunan 4. Bangunan perpustakaan, halaman ya. Ini halaman tidak masuk ke bangunan ya, prasarana. Nah, bangunan perpustakaan contoh ya, ini saya sudah masukkan beberapa contohnya. Di sini tinggal seandainya bangunan 1 ya, tinggal kita bangunan 1 gitu. Nah, kita simpan, boleh pakai huruf besar, huruf kecil ya. Nah, di sini karena saya sudah menambah, saya akan hapus ini dulu. Nah, teman-teman, setelah saran ini selesai dibuat, kita akan membuat ini ya, akan memberikan ini persentase kerusakan, di mana itu kita langsung klik lihat di bangunan yang kita akan isi. Ingat, bangunannya harus sesuaikan dengan aplikasi yang di dapodik, karena ada persentase juga di dapodik. Jadi biar sinkron antara dapodik dengan data yang kita isikan. Ini ya, contoh di bangunan 1, karena kondisinya itu rusak berat di dapodik, memang rusak berat ya. Kita harus sesuaikan dengan kondisi yang real di lapangan. Nah, di sini sudah ada tambahnya. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada atap, ada kolom, ada plafon, ada dinding, tembok, dan lantai. Atap ya, atap seperti ya, halnya atap sudah genting dan yang lain-lainnya ya, pokoknya atap sudah. Kemudian kolom itu ya, kalau tidak salah itu adalah coran kolom itu ya. Setiap bangunan itu kan ada corannya itu. Nah, itu coran yang berbentuk kolom ini ya. Contohnya seperti ini namanya kolom. Ini namanya kolom ya. Ini namanya kolom. Jadi seperti ini ya. Contohnya itu. Nah, kemudian setelah itu kolom sudah kolom ya. Kemudian plafon. Plafon kita tahu adalah ya, plafon kita contohkan seperti ini ya. Nah, itu di lampu itu ada plafon ya. Kemudian dinding, tembok biasanya ada yang prodol ya. Biasanya ada yang rusak itu, kena air atau apapun itu, silahkan di persentasenya berapa. Kemudian lantainya
tegel atau kerusakannya berapa persen, silahkan dimasukkan di sini. Nah, setelah itu, setelah kita buat seperti ini, 60%, berarti ini dia masuk ke rusak berat. Kita lihat di sini, ada lihat lagi ya. Ketika kita lihat seperti ini, dia nanti harus menginputkan ininya, buktinya, bahwasanya bukti itu rusak dibuktikan dengan fotonya, foto pendukung ya. Ini, nah itu ya teman-teman. Jadi kemudian kolomnya jika ini 50% berarti dia rusak sedang. Ini plafon ya, plafonnya jika rusak ya berapa persen, ini 55% berarti rusak berat. Karena di bangunan ini itu kebanyakan sudah ada yang bolong, ada yang sudah kayunya ada yang ikut ke bawah ya, itu ya. Kemudian dinding tembok banyak yang sudah bolong-bolong ya. Kemudian lantainya masih pakai tegel ya. Jadi ini ya, nanti tinggal kita input apa namanya, input ininya, apa, pendukungnya ya, fotonya itu ya, itu ya. Nah di situ teman-teman, nah kita itulah di prasarana. Nanti kita ke sarana. Nah di sarana itu kita pastikan dulu ya. Di sarana kita pastikan, di situ kan ada, saya sudah ngasihkan, ditambahkan. Nah ini samakan dengan inventaris barang ya. Inventaris barang saya sudah usulkan ke tim IT tadi tentang penambahan ini ya. Nah contoh datanya 2022. Nah kita mau memasukkan ini ya. Nah di inventaris barang ini ada ini contoh infokus. Nah, saya sudah anukan tadi. Nah sudah apa namanya, usulkan untuk penambahan panjang ya. Ini karakter, karena dia kalau panjang seperti ini dia tidak mau ya, dia harus pendek gitu ya. Nah, jadi kalau pendek seperti ini bisa menyimpan, kalau enggak bisa. Nah di sini isikan 1 seandainya, berarti infokusnya 1. Persentasenya jika persentase prasarana itu maksudnya jika 70 sampai dengan 100% kondisi baik. Kalau baik ya berarti antara rentangnya 70% sampai 100%. Keterangan sudah ada di sana. Ya. Berarti kita anggap 95% sudah enggak, masih bagus ya. Nah, di sini kita contohkan seperti ini. Maaf ya, ini agak harus dikecilkan dulu. Nah, di sini lalu kita simpan. Nah, seperti ini. Oke. Sudah, nah ini tersimpan. Jika terlalu panjang dia tidak bisa tersimpan ya teman-teman. Nah ini ya, jika terlalu panjang dia tidak bisa tersimpan. Ini karena sudah saya inputkan, saya anukan ya. Nah seperti itu untuk sarana. Untuk sarana hanya seperti itu, tidak ada foto, tidak ada apa, hanya untuk menambahkan apa saja sarananya itu ya. Tuh teman-teman, untuk dikip jadi masih banyak yang harus kita kerjakan ya di terutama di foto ya, di fotonya. Nah di sini bisa kita lihat. Nah kemudian kita lihat persentasenya, ini ada kondisi 28%, kondisi sarana 81% ya. Itu ya teman-teman. Jadi itu cara untuk mengisi. Nanti bisa kita lihat di Kendit itu ada berapa sekolah, nanti ini bisa muncul semua. Itu saja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.